Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwal qail laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwal qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa huwal qail wa innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bi'ahdihim wastanna bisunnatihim ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Masjid Paripurna Darul Aman, kemudian berserta seluruh jajaran pengurus, kemudian yang saya muliakan bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Darul Aman, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita Bapak Ibu sekalian berada di bulan yang disebut bulan itu Rabiul Awal, yang mana apabila bulan ini datang, maka kita umat Islam Bapak Ibu sekalian diingatkan dengan satu peristiwa yang sangat besar yang terjadi Bapak Ibu sekalian di santrio dunia ini. Jadi kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal ini, kita diingatkan dengan satu peristiwa besar. Apa peristiwa besar itu Bapak Ibu? Kelahiran Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sejarah sepakat mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Cuman saja kalau untuk tanggal berapa di bulan Rabiul Awal itu, di situ mereka terjadi perbedaan pendapat. Ada mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada mengatakan tanggal 4 Rabiul Awal, ada mengatakan tanggal 6, ada mengatakan tanggal 8, ada mengatakan tanggal 12. Untuk tanggal perlu Bapak Ibu ketahui, ulama sejarah tak sepakat. Tapi yang sepakat adalah bulan. Maka kalau kita buat peringatan Maulid Nabi ini, tanggal berapa saja, asal bulan Rabiul Awal itu kena itu. Itu yang penting. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ulama sejarah juga menjelaskan bahwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hari Senin. Jadi hari apa lahirnya? Hari Senin. Ini yang mengatakan itu sepakat ahli sejarah, tidak ada perbedaan. Kenapa Bapak Ibu sekalian?
Karena ini adalah merupakan pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat namanya Usama bin Zaid. Jadi anak muda, umurnya baru belasan tahun. Datang kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa aku melihat kamu selalu puasa hari Senin dan hari Kamis?" Jadi kebiasaan Rasulullah puasa Senin, puasa Kamis. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kan sering puasa Senin Kamis. Itu mencontoh siapa itu? Mencontoh Rasulullah. Cuman ada sahabat yang memberanikan diri, kenapa Rasulullah kok puasa Senin Kamis? Kenapa tak dipilihnya hari Ahad? Kenapa tidak hari Selasa? Kenapa hari Senin dan Kamis? Maka Rasulullah menjawab, adapun hari Senin, kenapa saya puasa? Karena hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Berarti yang menyebut lahirnya Rasulullah hari Senin itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian hari Kamis. Kenapa Rasulullah puasa hari Kamis? Maka Rasulullah kasih tahu, karena hari Kamis itu adalah hari yang mana laporan amal mingguan setiap orang diangkat dan dilaporkan kepada Allah. Jadi laporan amal kita ini ada 3 Bapak Ibu. Ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Kalau laporan harian kapan? Kalau laporan harian Bapak Ibu sekalian di 2 waktu. Maka Bapak Ibu jaga itu nanti 2 waktu itu. Maka kalau 2 waktu itu berusahalah kita berada di masjid. Pertama sekali Bapak Ibu di waktu subuh. Yang kedua di waktu asar. Maka setiap malaikat yang mencatat amalan kita, mereka itu kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, mereka itu Bapak Ibu bersip kerjanya, 2 sip. Maka ada kerja malam, ada tugas siang. Itu bukan saya yang menjelaskan itu. Itu penjelasan Rasulullah. Bahwa bersilih berganti malaikat datang kepada kamu mencatat amalan. Ada yang bekerja malam, ada yang bekerja siang. Pergantian sipnya apa? Di 2 waktu. Pertama waktu subuh. Maka yang bekerja di waktu malam, subuh itu dia naik. Kemudian yang bekerja siang, startnya subuh. Nanti yang bekerja subuh, nanti kapan naiknya? Naiknya waktu asar. Sedangkan yang bekerja malam, mulainya waktu asar. Setiap malaikat yang naik, Allah bertanya tentang kondisi kita ini masing-masing. Disebut nama satu-satu. Maya saya nama Mawardi. Mawardi ketika kamu turun, di mana kau dapatkan dia? Kalau sempat umpamanya Bapak Ibu, setiap malaikat naik. Ketika saya turun, saya dapatkan dia tidur. Ketika saya naik juga dia tidur. Parah itu. Lebih parah lagi, ya Allah ketika saya turun, dia ada di keroke. Saya naik juga dia ada di keroke. Tapi alangkah indahnya. Sianu hambamu ya Allah. Ketika saya turun dia di masjid. Ketika saya naik pun dia di masjid. Maka jaga salat berjamaah khususnya 2 waktu ini. Pertama subuh. Kedua asar. Itulah sebabnya Bapak Ibu kebanyakan ulama menafsirkan ayat ini. Apa ayatnya? Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kamu seluruh salat 5 waktu itu. Jaga waktunya, jaga pelaksanaannya dengan sempurna. Kemudian apa lagi kata Allah? Dan jaga oleh kalian salat wusta. Jadi kita disuruh menjaga yang 5 itu. Setelah itu di antara yang 5 dikhususkan lagi. Di antara yang 5 itu jaga yang wusta, yang pertengahan. Mana yang pertengahan Bapak Ibu?
Kalau kita hitung dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mana di tengah? Asar. Kalau kita hitung pula dari yang lain, maka Bapak Ibu terjadi perbedaan pendapat ulama. Banyak sekali pendapat, tetapi kebanyakan mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud salat wusta itu adalah salat asar. Salat asar ini berat Pak. Itulah jemaah paling sedikit di salat asar, karena itu waktu istirahat, padahal disitulah waktu pergantian. Wah. Kemudian salat yang berat lagi apa? Salat subuh. Karena subuh itu orang lagi melengkapi tidurnya. Apa salahnya? Allahu Akbar. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu, amalan yang Allah berikan ganjarannya kepada kita, ganjaran sesuai dengan perjuangan kita dalam melaksanakan amalan itu. Maka semakin berat kita melaksanakannya, semakin besar ganjarannya. Maka subuh itu kita mengorbankan ngantuk kita. Jangan khawatir, Allah menambahkan. Itulah sebabnya kalau, apa kata Rasulullah, kalau sempatlah diperlihatkan kepada kita ini pahala salat subuh, pahala salat isya, maka kita akan mendatanginya sekalipun merayap. Tidak bisa berdiri kita. Kalau Allah lihatkan, tidak ada satupun yang absen. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah SAW puasa hari Kamis? Kalau tadi itu laporan harian, hari Kamis itu laporan mingguan. Kemudian laporan tahunan amalan kita kapan? Laporan tahunan amalan kita itulah di bulan Sya'ban. Maka kalau Bapak Ibu ditanya, kapan Rasulullah SAW paling banyak di satu bulan memperbanyak puasa sunat? Jadi pertanyaan begini, kapan Rasulullah, di bulan apa Rasulullah paling banyak puasa sunat? Maka jawabannya di bulan Sya'ban. Kalau Ramadan jelas full, tapi ini untuk puasa sunat. Bukan bulan Muharram Pak, bukan Rabiul Awal, yang paling banyak itu di bulan Sya'ban. Rasulullah pernah juga ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban tidak seperti bulan lainnya? Maka Rasulullah menjawab, Bapak Ibu sekalian, bulan Sya'ban itu bulan yang diangkatkan amalan manusia dan dilaporkan secara tahunan. Maka saya kepengen ketika amalan saya diangkat kepada Allah, saya lagi puasa. Maka Senin Kamis, maka Kamis itu puasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita puasa? Karena di hari itu kata Rasulullah diangkatkan amalan kita. Ketika amalan kita diangkat, kita lagi puasa. Apa hubungan puasa dengan diangkatkan amalan? Karena orang yang berpuasa itu Bapak Ibu, apa kata Allah? Disebut orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dibayarkan, diberikan ganjaran pahalanya tanpa batas. Jadi kalau kita puasa, maka Bapak Ibu kita disebut as-sabirun. Maka ketika itu, kalau amalan kita yang naik itu adalah amalan yang baik, maka Allah akan membalas kita dengan pahala yang tidak ada batasnya. Kalau amalan kita adalah amalan yang tidak baik, maka amalan yang paling hebat untuk menghapuskan dosa kita, salah satunya puasa. Bapak Ibu, bahkan ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku ya Allah, ya Rasulullah, satu amalan kalau aku lakukan amalan itu aku masuk surga. Apa nasihat Rasulullah kepadanya? Sum tadkhulil jannah. Puasalah kamu akan masuk surga. Maka puasa rajin-rajin Bapak Ibu, khususnya puasa Senin Kamis. Apalagi sekarang Pak, dokter-dokter spesialis pun nyuruh kita puasa. Untuk apa? Untuk kesehatan katanya.
Sekarang apa terapi penyakit gula? Puasa. Apa terapi tensi? Puasa. Apa terapi kolesterol? Puasa. Apa terapi asam urat? Itulah penyakit-penyakit yang membahayakan zaman sekarang. Terapinya puasa. Subhanallah. Ada dokter dari Jerman, dia tidak Islam, Pak. Dia bukan orang Islam, non-Muslim. Maka setiap pasien yang datang kepadanya, dia buat resep. Kalau Anda mau sehat, maka puasa minimal 3 hari setiap bulan. La ilaha illallah, Bapak Ibu sekalian. Itu dokter dari Jerman non-Muslim. Padahal nasihat itu sudah dinasehatkan oleh Rasulullah SAW hampir 1.500 tahun yang lalu. Baru dokter dari Jerman sekarang baru bicara. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kita umat Islam ini semuanya ada. Bimbingan apa yang kita inginkan ada. Semuanya itu diingatkan kita apa? Ini semuanya berkat Rasulullah SAW. Maka pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW yang keberapa ini Bapak Ibu? Tahun kita ini tahun berapa sekarang? 1444 Hijriah. Saya pernah bilang di sini, saya terakhir ceramah dalam rangka apa kemarin Pak Ketua? Di sini. Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj saya pernah singgung di sini. Kita menghitung-hitung dulu. Sekarang kita ini 1444 Hijriah. Kalau kita buat peringatan Maulid Nabi, tahun ini kita memperingati Maulid Nabi yang keberapa ini? Pak, kalau kita buat ulang tahun seseorang, ada angkanya enggak? Kalau ditanya sekarang Bapak Ibu, ini kelahiran Rasulullah dari tahun ini sampai lahirnya Rasulullah SAW, ini sudah berapa tahun berlalu? Maka di sini Bapak Ibu, kita buat ini Maulid Nabi yang keberapa? Maka dulu saya pesan kalau setiap peringatan dibuat angkanya. Ini yang keberapa peringatan ini? Kita sekarang berada pada tahun 1444 Hijriah. Apa arti Hijriah Bapak Ibu? 1444 tahun yang lalu terjadi peristiwa hijrah. Jadi dari tahun terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah sampai tahun ini adalah 1444. Itu hijrahnya. Kalau lahirnya maka untuk kita tahu bagaimana menghitung sudah berapa tahun yang lalu lahirnya Rasulullah, dan ini memperingati tahun lahir keberapa, kita harus tahu Bapak Ibu, ketika Rasulullah hijrah, dia umur berapa? Ketika Rasulullah hijrah Bapak Ibu, umurnya 53 tahun. Jadi 1444 tahun yang lalu itu Rasulullah berumur 53 tahun. Sekarang saya minta Bapak Ibu menghitung. Berarti Rasulullah lahir berapa tahun yang lalu? Bapak-bapak, tidak ada guru matematik di sini. Di sini di dalam handphone itu banyak itu apa? Kalkulator. 1444 tahun yang lalu umur Rasulullah 53 tahun. 1444. Sekarang berapa tahun yang lalu Rasulullah lahir? Ini sudah dijawab. Bapak Ibu sekalian, 43 berarti ditambah atau dikurang? Ditambah Bapak Ibu. 1444 tambah 53. Berapa semuanya? Berarti 1497. Berarti di sini peringatan nanti peringatan Maulid Nabi yang ke 1497.
Soal 7 sekarang. Artinya apa? Lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita apa peringatan? Supaya kita tahu udah berapa tahun Rasulullah itu lahir. Maka Bapak Ibu sekalian, rupanya setahun ini nih, Rasulullah lahir 1497 tahun yang lalu. Maka ingat Bapak Ibu, 3 tahun lagi kita akan memperingati kelahiran emas Rasulullah 1500. Oh, ingat 1500 tinggal berapa lagi? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kalau hidup kita Pak. Kita tidak tahu nih Bapak Ibu kan. Tahun lalu masih banyak bersama kita. Di tahun ini banyak kurangnya. Nah, jadi ada di samping kiri kita, gerakan kita itu. Maulid Nabi tahun yang lalu masih ada. Maulid Nabi tahun ini sudah tidak ada. Tapi kalau saya lihat wajah bapak-bapak yang ada, ibu-ibu ini panjang-panjang umurnya insyaAllah. InsyaAllah ketemu dengan 1500 Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW ini namanya peringatan Maulid Pak. Yang namanya peringatan-peringatan ini hikmahnya adalah untuk kita diingatkan. Pak, kita ini bukan merayakan. Kenapa Bapak Ibu mungkin dengar sebagian orang, ini peringatan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, ini bid'ah. Tidak boleh itu. Bapak Ibu sekalian, ini bukan perayaan, ini namanya peringatan yang mana kita isi dengan ceramah. Karena ini hubungan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi. Maka kita buat acara, kita undang ustadz menjelaskan kepada kita tentang keagungan Rasulullah. Tak masalahnya. Maka ini pengajian. Cuma temanya tentang kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, apa saja kita yang perlu diingatkan dengan peringatan ini? Pertama Bapak Ibu ya, diingatkan kita dengan kebesaran atau besarnya nikmat Allah kepada kita, yang mana Allah menjadikan dan telah memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya Bapak Ibu bangga nggak menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Itu dari hati kecil atau dari mulut saja? Insya Allah dari hati kecil ya. Merasa Bapak Ibu nggak bahagia tiap hari karena saya menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, menjadi pengikut manusia yang tidak ada cacatnya Pak. La ilaha illallah. Menjadi pengikut manusia yang tidak pernah bohong Pak. Menjadi pengikut manusia yang sangat penyayang. Menjadi pengikut manusia yang sengaja diutus oleh Allah untuk membawakan Nah bangga kita Pak. La ilaha illallah. Maka pertama sekali Bapak Ibu, gimana kita tidak bangga? Maka saya ingatkan ini Bapak Ibu. Setiap kita mengingat Rasulullah, bahagia kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, nama saking bahagianya kita menjadi pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Sadar Bapak Ibu enggak? Bahwa nama yang paling banyak kita sebut-sebut setiap hari adalah nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, berapa kata Muhammad itu kita sebut Bapak Ibu sehari-hari kita? Pernah Bapak Ibu menghitung? Coba pertama, azan solat pagi-pagi kita mendengar apa? Azan subuh. Sebagian masjid 2 kali azannya. Azan sebelum waktu subuh, azan pas masuk waktu. Di dalam azan itu ada nama Nabi Muhammad tak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pagi-pagi Pak langsung nama Nabi Muhammad kita dengar Pak. Kemudian kita sebagai umat Islam, apa yang disyariatkan? Kalau azan berkumandang diam, kemudian ikuti apa yang disebut oleh muazzin. Kalau muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammad, kita juga bilang
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam azan? 2 kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, selesai azan, apa yang harus kita katakan? Bersolat. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang mendengar azan, hendaklah dia mengulang-ulang apa yang disebut oleh muazzin. Setelah selesai azan, dia bersolawat kepadaku, lalu berdoa, Allahumma rabba hazihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad. Jadi tadi setelah selesai la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma rabba hazihi da'watit tammah wassalatil qa'imah. Sudah berapa kali Bapak Ibu? Asyhadu anna 2 kali. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, kalau bagi muazzin ada tarjih namanya, itu 4 kali. Kemudian Bapak Ibu qomat, disebut lagi nama Nabi Muhammad. Bapak Ibu, saya tanyalah sekarang, kalau Bapak Ibu mendengar qomat, Bapak ulang-ulang gak lafaz qomat itu? Seperti azan. Saya tanya ini, diulang gak? Ketiap hari kita dengar qomat nih, pasal nanti muazzin qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulang-ulang enggak? Atau kita diam aja? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mazhabnya Syafi'i, disunatkan mengulang-ulangnya. Seperti azan persis. Kecuali Bapak mazhabnya Hanafi. Kalau Hanafi mazhab Bapak, atau enggak Bapak ulang itu. Mungkin sudah banyak yang pindah ke mazhab Nabi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi berapa kali kita sebut nama Nabi Muhammad? Datang ke masjid kita atau wuduk kita. Setelah berwuduk kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Langsung pergi ke masjid. Kadang-kadang ada banyak memperbanyak solawat ketika kita di jalan. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala. Kemudian masuk masjid. Masuk masjid dahulukan kaki kanan. Setelah itu baca bismillah. Setelah itu baca salawat Allahumma salli ala sayyidina. Baru kita berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bapak Ibu, berapa kali kita menyebut nama Nabi Muhammad di dalam salat? Khususnya di dalam tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ka itu kepada siapa pergi assalamu alayka engkau? Yaitu Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu kita baca syahadat. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Setelah itu salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali itu Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu mengulang-ulang nama manusia sebanyak ini? Masya Allah. Kenapa Bapak Ibu kenapa kita ulang-ulang? Menyebut nama Nabi Muhammad itu lapang dada kita. Menyebut nama dia Pak, Allah jadikan zikir. Dan itu berpahala. Maka kita ini dianjurkan Bapak Ibu sekalian mengucapkan selalu dalam hidup kita 7 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. 7 kalimat isi waktu kita. Ini mulut kita ini digerakkan selalu menyebut 7 kalimat ini. Apa yang pertama? Subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu Akbar. Yang kelima, la haula wala quwwata illa billah. Yang keenam, salawat Allahumma salli ala. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Lupa. Yang ketujuh, Astaghfirullahaladzim. Kalau Bapak hidup Bapak isi dengan 7 kalimat ini, Masya Allah. Allahu Akbar.
Itulah hidup yang paling indah. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian kosong hidup kita dari 7 kalimat ini, maka sedang menyetir mobil. Kan tidak terlalu apa formal itu Pak. Sedang nyetir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sedang duduk-duduk, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala. Insyaallah Bapak Ibu. Sedang berjalan, sedang di kebun, sedang di kantor, sedang Bapak Ibu, Masya Allah. Isi semuanya dengan kalimat itu. Itu tanda orang Bapak Ibu bahagia hidupnya. Mulutnya tak berhenti dari 7 kata itu. Termasuklah salah satunya solawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, maka kita diingatkan dengan memperingati Maulid Nabi ini. Rasulullah adalah manusia nomor 1 dalam kehidupan kita. Maka apabila kita ditanya, siapa manusia yang paling kita cintai dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu? Maka jawaban kita, orang beriman yang sempurna imannya, manusia yang paling saya cintai di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Maka ini anak-anak kita ini ajarkan dia sejarah Rasulullah. Jadi dahulu Pak, peringatan Maulid Nabi bukan semalam Pak. Dulu semenjak Maulid Nabi ini dibuat oleh umat Islam, itu dulu ide-ide ulama, raja-raja Islam dulu Bapak Ibu, memang jauh setelah Rasulullah SAW. Tetapi kenapa inisiatif ini ada? Yang pertama Bapak Ibu, kena lemahnya hubungan umat Islam dengan Rasulullah. Maka dilihat banyak sudah generasi tak mengenal Rasulullah. Maka terpaksa dibuatlah peringatan Maulid Nabi. Dan Maulid Nabi itu Pak dilaksanakan selama 1 bulan, bukan 1 malam. Jadi Raja Muzaffar dulu menganggarkan, kalau bahasa kita dari APBN, khusus anggaran memperingati Maulid Nabi. Dan anggaran itu dibagi-bagi kepada seluruh masjid dalam kerajaan. Kalau sudah Maulid Rabiul Awal, untuk apa? Untuk beli makanan, membayar honor guru-guru. Pokoknya semua kebutuhan nanti peringatan Maulid Nabi sebulan. Sebulan itu artinya apa? Dari tanggal 1. Bagaimana cara mereka memperingati Maulid? Yaitu dengan membaca buku-buku sejarah Nabi. Jadi ada ustadz nanti dibayar 4 orang, 5 orang satu masjid. Maka seluruh buku-buku terhebat pilihan nanti dipilih. Ulama-ulama yang milih buku apa yang dibaca. Maka Bapak Ibu harus tahu. Maka kita sekarang kalau ditanya Bapak Ibu, apa buku tentang sirah Rasulullah yang terbagus? Siapa bisa jawab? Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Anak-anak kita, buku sirah apa yang dia baca tentang kehidupan Rasulullah SAW. Maka dulu Bapak Ibu, ulama-ulama disuruh menulis tentang sirah. Setelah buku itu ditulis, dibaca di bulan Rabiul Awal. Maka siang malam Pak, pagi sampai sore sampai malam, ada kadang yang etikaf di masjid membaca sampai tamat, kadang 10 buku sebulan itu. Tamat buku ini, baca lagi buku ini, baca lagi buku ini. Sehingga pengetahuan umat terhadap Rasulullah luar biasa. Karena sebulan Pak dibaca. Sekarang kalau kita ini ditanya, bagaimana kehidupan Rasulullah? Dari umur sekian ke umur sekian. Dari umur sekian ke umur sekian. Apa yang dilakukannya? Apa peristiwanya? Apa pesan-pesannya? Bapak Ibu bingung kita. Kenapa? Karena jarang dibaca. Dibaca kadang-kadang selama 1 malam. Peringatan Maulid Nabi selama setahun. 1 malam ini Bapak Ibu sekalian, kalau hanya 1 malam, apa yang bisa kita? Kadang-kadang peringatan Maulid itu pun tidak hadir. Masalahnya, Bapak Ibu sekalian, jadi dulu sebulan lamanya. Maka saya memang mengusulkan Bapak Ibu, supaya Maulid Nabi ini sebulan, ataupun dibuat kegiatan bukan hanya ceramah. Seperti Masjid Paripurna ini, buat kegiatan-kegiatan untuk anak-anak. Mungkin anak-anak sekolah tingkat SMA, lomba pidato, materinya tentang Rasulullah. Umpamanya apa? Rasulullah dari umur mulai lahir, umpamanya apa? Ada tema, bagaimana kondisi dunia ketika Rasulullah lahir. Supaya dijelaskan, tahu betul apa peran Rasulullah di muka bumi ini.
Maka Rasulullah itu merubah wajah dunia ini. Di mana kita tahu ketika Rasulullah lahir bagaimana gelapnya dunia. Itu diceramahkan nanti anak-anak kita. Hadir Bapak Ibu, bawa makanan, bawa kue apa, sambil mendengar pidato anak-anak kita. Diperlombakan, dibuat jurinya. Siapa nomor 1 kita kasih hadiah sama-sama. Kita sumbang demi cintanya kita kepada Rasul. Supaya anak-anak kita tahu. Apa hadiahnya? Seekor kerbau juara 1. Umpamanya. Tidak ada masalah Pak. Untuk Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat dulu. Apa mereka korbankan untuk Rasulullah? Nyawa mereka pertaruhkan, korbankan untuk Rasulullah. Sekarang apa Bapak Ibu yang kita korbankan? Maka Bapak Ibu kenapa mengorbankan waktu sekarang ini? Demi cinta kita kepada Rasulullah. Rela kita. Istirahat kita malam ini kita apakan sedikit untuk mendengar rindunya kita dengan Rasul. Allahu Akbar. Maka kalau bisa dia atur nanti itu perlombaan anak-anak kita. Ini saya khusus anak-anak. Kena anak-anak kita Bapak Ibu. Jangankan tentang Rasulullah. Ada video-video Bapak Ibu coba lihat. Ada video-video. Ada yang kreatif kadang-kadang anak-anak muda kita. Kan pergi ke sekolah SMA. Pergi ke sekolah SMP. Yang mana anak-anak muslim gitu Pak. Karena 100% anak-anak Islam. Datang dia pergi mewawancarai anak-anak kita. Bawa hadiah. Siapa yang dapat jawab, nanti dikasih. Umpamanya buku, pena, dikasih ada handphone. Nanti pertanyaannya karena sederhana. Kamu tahu berapa rukun iman? Coba sebutkan rukun iman. Pak, saya melihat video itu sendiri. Sebanyak-banyak anak kita yang tidak tahu lagi rukun. Apa yang diharapkan Bapak Ibu generasi rukun imannya tidak tahu dia lagi. La ilaha illallah. Maka tolong Bapak Ibu periksa anak-anak kita. Tapi kalau sudah tahu rukun iman, tahu rukun Islam, kita bawa dia untuk mempelajari sirah Rasulullah. Kehidupan Rasulullah. Untuk apa Bapak Ibu? Jadi kita ini wajib jangan meninggal kita Bapak Ibu ya. Pastikan. Supaya anak-anak kita sebelum kita meninggal. Tanya tiap hari. Nah. Siapa idola kamu di dunia ini nak? Kalau dia bilang idola saya pemain bola disebutnya Pak. La ilaha illallah. Cepat-cepat istighfar kita. Ini anak kita ini amanah nih. Apa yang kita ajarkan kepada mereka? Ditanya siapa manusia yang paling kamu cintai? Yang idola kamu siapa? Idola saya Mattison katanya. Idola saya Ronaldo katanya. Suruh tobat nanti cepat-cepat istighfar. Ibu-ibu nanti tanya putrinya, nah apa siapa idola kamu? Artis-artis yang dibilangnya, nama-nama siapa? Tidak risau kita Pak. Oleh karena itu didik mereka. Ajarkan mereka, beli buku-buku. Nah pelajari sirah Rasulullah. Sampai nanti sebelum Bapak Ibu meninggal. Pastikan ketika kita tanya anak kita, nah, siapa manusia yang paling kamu idolakan di dunia ini? Terjawab oleh dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru nyaman kita pergi. La ilaha illallah. Gimana kita masuk kubur Bapak Ibu? Anak-anak kita Ronaldo idolanya. Ini kita Bapak Ibu. Ini kejadian yang baru saja di Malang. Semua kita bersedih Bapak Ibu ya. Nonton bola, hilangnya mati Pak. La ilaha illallah. Kita doakan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Semoga Allah menerima mereka Bapak Ibu. Dengan peristiwa itu musibah untuk mengampunkan dosa-dosa mereka. Tapi Pak ya mati di lapangan bola. Itu Bapak Ibu sekalian. Mau Bapak Ibu anak-anak kita begitu? Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian. Ini semuanya pelajaran dari Allah. Allah melihatkan Bapak Ibu. Maka hendaknya kita arahkan anak-anak kita di tempat-tempat yang Allah cintai Bapak Ibu sekalian, yang bermanfaat. Kemudian histeris kadang-kadang untuk idolanya. Tak siapa idolanya. Hendaknya Bapak Ibu dia ketika menyebut nama Rasulullah. Coba berapa banyak anak-anak kita ketika disebut nama Rasulullah, berapa yang berselawat mereka, anak muda kita. Mungkin bapak-bapak semua berselawat asal disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat anak-anak kita Bapak Ibu. Berapa orang mereka berselawat?
Atau kita mati tinggal mereka tak ada, mereka tahu apa-apa. La ilaha illallah. Tanggungjawab siapa nanti? Sudah kita capek Bapak Ibu menghidup Bapak, membesarkan mereka, membelanjai mereka, siang malam mencari duit untuk kebahagiaan mereka. Tapi di akhirat kita juga disiksa Allah, diazab, dipertanggungjawabkan tentang mereka. Kenapa? Karena kita tidak mengenalkan kepada mereka siapa Allah, kepada siapa Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan Bapak Ibu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman salah seorang kamu, kata Rasulullah, sampai aku lebih dicintainya daripada bapaknya, dari anaknya, dari ibunya, dari hartanya, dan dari manusia sekaliannya. Artinya apa? Orang yang sempurna imannya ketika ditanya siapa manusia yang paling kamu cintai, langsung dia menjawab Rasul. Nanti pulang tanya anak kita nanti, nak, siapa yang paling kamu cintai di dunia ini? Berapa banyak anak kita yang akan menjawab Rasul? Kalau belum, cepat-cepat diajarkan dia, cepat-cepat Bapak Ibu diingatkan. Inilah guna kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW Bapak Ibu manusia pertama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apa yang diberikan Rasulullah kepada kita? Ada Rasulullah bagi-bagi kaplingan tanah? Tidak ada. Ada Rasulullah bagi-bagi duit? Pernah Rasulullah ke daerah ini datang membagi sembako? Tapi kenapa kita harus mencintainya? Karena yang menjadi inti kehidupan itu, Pak, yaitu iman, hidayah Islam, Bapak Ibu. Siapa yang membawakan, mengajarkan kepada kita? Beliaulah Rasulullah. Ini kita begini nih, Bapak Ibu berpakaian rapi, menutup aurat, pakai peci rapi, ganteng begini. La ilaha illallah. Ini siapa membuat kita seperti ini nih? Kalau kita tidak beriman menjadi pengikut Rasulullah, jumpa dalam masjid malam ini begini nih. Membuat ibu-ibu, Masya Allah, pakaian rapi, berjilbab. Masya Allah, mulia Bapak Ibu. Ini siapa yang membuat ibu-ibu berjilbab? Ajaran siapa? Pernikahan anak kita mempertemu dengan begitu terhormat. Ada wali, ada apa. Itu ajaran siapa? Salat yang kita laksanakan, salat siapa yang kita contoh, Pak? Bapak ada setiap waktu ini Bapak apa? Bapak salat zuhur, ini nanti salat asar, ini salat maghrib, salat isya, besok subuh lagi. Siapa tuh yang kita contoh? Ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada zikir. Siapa yang kita contoh? Rasul. Setiap langkah kita selalu kita bertanya, ini sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah atau tidak? Maka Rasulullah itu, Pak, 24 jam hidup bersama kita. Maka ketika kita tidur, kita kepengen tidur Rasulullah. Ketika bangun kita, pengen kita bagaimana bangun tidurnya Rasulullah. Maka Bapak, ketika bangun apa yang Bapak lakukan? Bapak, ibu-ibu, semua kita ketika bangun, pertama kita baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Itu siapa yang mengajarkan? Masya Allah. La ilaha illallah. Bapak Ibu, terlalu panjang. Kalau saya jelaskan yang jelas Bapak Ibu, kita diingatkan dengan Rasulullah SAW. Bangga kita, wajib bahagia kita menjadi umat Rasulullah. Bagaimana Bapak Ibu tidak akan menjadi bahagia, menjadi pengikut Rasulullah? Rasulullah itu manusia paling mulia di dunia. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau ditanya siapa yang paling mulia? Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, maka kemuliaan dia itu bukan hanya manusia mulia saja, tetapi termulia. Bahkan dia apa? Menjadi pemimpin daripada manusia-manusia mulia. Siapa manusia mulia di dunia ini? Para rasul dan para anbiya. Siapa pemimpin para rasul dan para anbiya? Yaitu Rasulullah. Maka beliau itu salah satu gelarnya Sayyidul Anbiya wal, pemimpin para nabi. Pemimpinnya. Kalau bahasanya komandannya. Dan itu Bapak Ibu bukan hanya dalam sebutan. Maka ketika dia Isra dan Mi'raj, lalu Bapak Ibu sekalian di Masjid Aqsa, Allah hidupkan seluruh para nabi dan rasul ketika itu dan disuruh mereka sholat
dan ketika salat disuruh Rasulullah imam dan seluruh nabi dan rasul menjadi makmum. Berarti imam mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi pengikutnya. Tak bangga Bapak Ibu sekalian. Nabi Adam alaihi salam ketika berdosa dan dia diapakan dengan Hawa diturunkan ke bumi Bapak Ibu. Maka dia bertobat kepada Allah dan meminta supaya tobatnya diterima. Kemudian salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, ketika dia bertobat itu Bapak Ibu, dia tawassul. Nabi Adam tawassul dengan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Adam? Yaitu dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bertawassul, minta ampun atas dosanya. Sehingga Allah bertanya, "Hei Adam, di mana kau tahu Muhammad?" Padahal Rasulullah belum lahir lagi. Maka apa katanya? "Ya Allah, saya ketika menengadah ke arasmu, di situ tertulis, saya lihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin ya Allah, tidak engkau sandingkan nama seorang makhluk ciptaanmu di sampingmu, kecuali makhluk itu adalah makhluk yang sangat engkau cintai. Oleh karena itu aku bertawassul." Bapak Ibu, maka Rasulullah ini bagaimana tidak bangga kita. Dia jauh-jauh Bapak Ibu belum lahir lagi. Satu-satunya manusia Pak, diumumkan oleh Allah belum dia lahir bahwa sudah diumumkan kepada umat-umat sebelumnya. Maka tidak ada nabi dan rasul kecuali tahu bahwa Rasulullah akan diutus, akan lahir Bapak Ibu sekalian. Maka tertulis nama Rasulullah di mana? Di Taurat. Tertulis nama Rasulullah di Injil. Tertulis nama Rasulullah di Zabur. Maka sekarang polemik yang paling menarik, kalau ada kristologi antara orang Islam yang ahli kristologi umpamanya dengan pemuka-pemuka agama lain, maka dalam kitab mereka dia bisa mengungkapkan, coba lihat ayat-ayat sekian, di situ ada sebutan Muhammad. Ada yang dirubah, ada yang sudah dimanipulasi, ada yang Bapak Ibu tetapi sifat-sifatnya masih abadi dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur sampai sekarang. Bapak Ibu coba lihat nanti di perdebatan-perdebatan kristologi, itu mampu ulama-ulama Islam seperti Ahmad Didat, seperti Zakir Naik, dan sekarang muncul lagi kristologi luar biasa Pak, menghafal kitab suci yang ada di agama lain, dan bisa mereka mengungkap di mana sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak mereka yang beriman dan masuk Islam. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ini manusia, bagaimana kita tidak bangga? Belum dia lahir. Di sini Bapak Ibu, siapa di antara Bapak dulu? Belum lahir sudah diumumkan Bapak lahir. Ada? Saya ini lahir tahun 69. Ada pengumuman tahun 67. Ustadz Mawardi akan lahir di Bangkinang. Ada? Tidak ada satupun manusia Pak sebelum lahir diumumkan. Hanya satu-satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, banyak keistimewaan Rasulullah. Kalau kita kaji keistimewaan Rasulullah ini, maka itu yang membuat kita bangga. Maka baca Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu barangkali Bapak Ibu sekalian keistimewaan Rasulullah yang terdapat di dalam surah Ali Imran. Coba Bapak Ibu nanti amati surat ini, yaitu terdapat di dalam ayat 81. Coba amati nanti ayat 81 ini. Bagaimana kita tidak bangga Bapak Ibu? Jadi dalam ayat ini diceritakan oleh Allah. Jadi dulu Nabi dan Rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi yang ada disebut dalam Al-Quran, yang diimani juga oleh banyak umat manusia, agama lain. Musa, Daud, Sulaiman. Bapak Ibu, di dalam surah Ali Imran ayat 81 Allah ceritakan, Allah tidak akan mengangkat seorang nabi menjadi nabi. Seseorang Allah angkat menjadi rasul sebelum dia Bapak Ibu dimintai dulu. Atau kalau bahasa pejabat sekarang itu Bapak Ibu dimintai dulu namanya menandatangani fakta integritas. Baru diangkat jadi pejabat. Nabi dulu begitu juga.
Disuruh mendatangi fakta integritas, baru dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apa isinya diantaranya? Coba dengarkan dalam surat ini. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala. Maka qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Apa artinya ayat ini? Ingatkan hai Muhammad, inilah nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Kita menjadi pengikut Rasulullah. Jadi nabi-nabi yang telah lalu sebelum diangkat jadi nabi, disuruh Bapak Ibu dia menulis perjanjian, menyetujui sebuah perjanjian. Apa isinya? Kalau kamu nanti dipanjangkan umur kamu, lalu kamu bertemu dengan nama nabi yang namanya Muhammad, siap kamu beriman dengannya? Siap kamu menjadi pengikutnya? Siap kamu untuk membelanya? Membela agama, berjuang untuk membela agamanya? Siap? Siap katanya. Baru diangkat jadi Rasul. Bayangkan tuh Pak. Maka mereka diangkat jadi Nabi dan Rasul. Itu syaratnya apa? Dia siap menjadi pengikut Nabi Muhammad. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada Nabi dan tidak ada umat-umat yang beriman kepada Nabi sebelum Rasulullah, kecuali Nabi itu bercita-cita berdoa kepada Allah dipanjangkan umurnya sampai mereka bertemu dengan Rasul. Begitu. Umatnya juga, ya Allah panjangkan umur kami sampai kami bertemu dengan yang namanya Muhammad dan kami siap beriman dan berjuang. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ada seorang Nabi yang belum mati sampai sekarang, tapi dia diangkatkan oleh Allah ke langit. Dan menjelang terjadinya hari kiamat dia akan turun. Itu setelah turunnya Dajjal, setelah turunnya Ya'juj wa Ma'juj. Itu setelah itu sebentar lagi itu kiamat terjadi. Siapa Nabi itu Bapak Ibu? Nabi Isa, dia akan turun. Pas dia turun, apa yang diproklamirkannya pertama? Bahwa dia sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, umat-umat dulu bercita-cita mereka supaya ketemu Rasulullah menjadi. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak semua mereka yang beriman. Dan kita diberi hidayah pula oleh Allah menjadi pengikutnya. Apakah semua jadi pengikutnya? Maka itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, siapa yang mendengar namaku, kata Rasulullah, lalu dia tidak beriman kepadaku, maka neraka yang menunggunya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau ada dengar nama Nabi hidup di zaman ini, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, resikonya sangat besar. Karena ini adalah Nabi yang terakhir yang Allah turunkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya bacakan tadi, laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Di sini Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan kepada kita, karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah dengan diutusnya seorang rasul di kalangan manusia sendiri. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, di sini Allah singgung bahwa Rasulullah itu manusia biasa, seperti kita juga. Kenapa? Allah tegaskan dalam ayat lain juga begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Artinya apa? Dari manusia seperti kamu. Dalam ayat yang lain seperti akhir surah Al-Kahfi, Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan, hanya saya ini adalah manusia seperti kamu. Apa hikmahnya Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu manusia seperti kita? Jadi dia manusia biasa, supaya tidak ada alasan Bapak Ibu bagi kita untuk tidak mencontohnya. Sebab kalau sempat Nabi Muhammad itu malaikat, banyak alasan Bapak Ibu. Disuruh sholat tak mau, nanti dibilang contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak bisa karena dia malaikat, saya kita sudah manusia aja banyak alasan kita. Kadang jujur,
Jangan bohong. Contoh Rasulullah. Apa kata jawabnya? Itu kan Nabi saya. Saya manusia biasa, kata. Astagfirullah. Beralasan kita, maka ditekankan Allah. Dia itu manusia biasa. Malah nafsunya Rasulullah itu, Pak, tidak ada setanding dengan nafsu kita. Kalau nafsu kita ini, Bapak Ibu, apalah. Rasulullah bayangkan coba. Hidup di tengah-tengah padang pasir. Makannya daging onta, susu onta, daging kambing. Kemudian daerahnya panas, padang pasir. Orang-orangnya keras kepala, mau perang aja. Itulah yang dihadapi Rasulullah. Bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Maka itulah sebab sempat Nabi, Pak, ya, turun di Indonesia ini, Pak. Umpamanya di Riau atau di Jawa, tidak berat kerja Rasulullah itu, Pak. Kenapa? Dia di tengah-tengah orang yang adem-adem seperti kita ini, ya. Lagi makan cuma kan tempe, tahu, telur, Indomie. Daerah kita dingin, Pak. Sana panas. Maka di sana coba lihat, perang aja. Asal ada masalah sedikit, perang. Itu dari dulu itu. Kadang-kadang mereka sampai perang 100 tahun. Kadang-kadang berketurunan mereka perang, Pak. Karena panas. Maka orang, kalau saya melihat Indonesia ini, Pak, sering diadu-adu domba. Tapi tidak pernah terjadi perang. Kenapa? Karena orangnya dingin. Karena makanannya alhamdulillah. Kemudian udara juga, gimana pun orang memompa supaya perang, tidak pernah perang. Atau alhamdulillah. Apalagi tambah ustaz ceramah. Sabar. Sabar. Insyaallah. Maka Indonesia ini heran, Pak. Tidak pernah masuk ke Indonesia ini satu panglima perang yang memaksa orang Indonesia masuk Islam. Ada. Di Andalus dulu, Pak, masuk Islam Eropa itu ada panglima, Pak. Torik namanya. Itu dia datang ke sana, perang. Maka banyak masuk Islam mereka. Di daerah Persia, di daerah Syam, itu perang semua. Indonesia, yang herannya, Pak, Indonesia adalah masyarakat muslim terbesar. Padahal tidak ada pernah perang. Maka di sini, Pak, kalau ada orang berbicara radikal, teroris, mana ada Islam teroris, Pak, di Indonesia ini. Kalau di luar ya ada, di sini orangnya ada madem. Ada apa, Ibu? Karena masuk Islam Indonesia ini damai. Dengan apa? Dengan akhlak cuma. Maka dulu ada namanya Badrul Yatim, Profesor Badrul Yatim. Pada saya kuliah, diberikan kuliah tentang sejarah Islam. Bagaimana orang Indonesia ini masuk Islam? Mencontohkan akhlak Rasulullah saja. Kita ini Islam dengan akhlaknya Rasulullah. Datang pedagang Gujarat ke Aceh, Pak. Pedagang mereka bawa dagang pakai sampan. Tapi pedagang Gujarat dari Yaman, dari India. Orangnya, Bapak Ibu, ganteng-ganteng, tinggi, hidung mancung orangnya putih. Udah suka senyum, kemudian ramah. Karena mereka itu orang melaksanakan akhlak Rasulullah sambil berdagang. Kemudian kalau ada orang Indonesia kurang duit, udah, Pak, bawa aja katanya. Kalau dia beli barang dari Indonesia, nanti kelebihan duit, tidak ada apa-apa, Pak, katanya. Kemudian mereka kalau siang mereka dagang, kalau malam dia traktir orang Indonesia makan kambing. Di tiap malam mereka buat pesta makan. Gratis, siapa yang mau makan? Sehingga orang Indonesia tanya, apa yang membuat kalian semulia ini akhlak kalian? Itulah pertanyaan orang Indonesia waktu itu. Maka apa jawaban orang-orang Arab ganteng itu? Sudah ganteng, duit banyak, hidung mancung, warna putih, kemudian kulit putih. Setelah itu, Bapak Ibu, ramah, pemurah, kaya, kemudian suka ngajak makan. Kira-kira Bapak Ibu kalau dapat menantu seperti itu, senang tak? Orangnya ganteng, hidungnya mancung, akhlak mulia, duit banyak. Maka orang Indonesia tanya, apa membuat kalian semulia ini? Satu jawaban, satu kata, Al-Islam. Lalu Indonesia, apa itu Islam? Belajar amalkan di mana-mana pesantren isinya. Maka seperti apa itu namanya jamur tumbuh di musim sampai
Umat Islam terbesar di dunia sampai hari ini. Dan Indonesia ini Pak diusahakan macam-macam. Macam-macam kalau Bapak baca strategi-strategi musuh-musuh Islam. Bagaimana kristenisasi, bagaimana ini. Memang gawat Pak. Tapi Alhamdulillah. Tidak ada mempan. Bahkan diramalkan mereka. Dari dulu diprogramkan. Pulau Jawa tahun ini diusahakan tidak ada umat Islam lagi. Begitu sah mereka. Tapi tahun yang mereka janjikan tak ada umat Islam, malah umat Islam semakin Allah. Luar biasa Pak. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita masuk Islam karena akhlak. Susah dirubah itu Pak. Susah digertak-gertak itu. Dan akhlak itu menjadi budaya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Maka kita dipertemukan dengan Rasulullah. Orang-orang yang Bapak Ibu mencontohkan kepada kita akhlak Rasulullah. Yang membawakan kepada kita apa yang menjadi warisan Rasulullah. Apa warisan Rasulullah? Dua saja. Quran dan sunnahnya. Dengan itu Bapak Ibu kita hidup. Dengan itu kita menjalankan kehidupan. Dengan itu kita mencontoh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu dalam peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW ini, saya peringatkan kepada Bapak Ibu, kepada diri saya sendiri, mari kita merasa bahagia Pak. Maka kebahagiaan kita adalah dengan Rasulullah. Dengan apa yang dibawa Rasulullah. Dalam Al-Quran diperintahkan kita selalu bergembira. Maka kalau kurang-kurang duit, kemudian terjadi krisis mahal minyak, ini semuanya jangan dipedulikan Pak. Karena kebahagiaan puncak kita adalah bahwa kita bisa melaksanakan sunnah Rasul. Kebahagiaan kita yang tidak ada taranya, bahwa kita hidup sebagai pengikut Rasulullah. Oh, mau dunia terbalik, mau dunia bergelombang, mau dunia apa, jangan dipedulikan. Karena itulah nikmat yang paling besar Bapak Ibu. Dalam Al-Quran Allah katakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Apa karunia Allah? Yaitu Bapak Ibu sekalian dengan Al-Quran, dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hendaklah mereka bergembira. Maka kita bergembira malam ini mengingat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbaharui kegembiraan setiap hari itu disunnahkan dan dianjurkan, dan bergembira dengan Rasulullah itu ibadah. Bergembira lapang dada melaksanakan sunnah Rasulullah itu adalah ibadah. Nilainya luar biasa. Di samping akan membawa kebaikan hidup kita di dunia, dan juga Bapak Ibu akan membuat hidup kita di akhirat nanti selamat. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Saya tinggalkan kepadamu dua pusaka. Ini pesan Rasulullah kepada kita Bapak Ibu. Karena kita berada sekarang di dunia yang tidak sudah menentu lagi. Tantangan masalah kita tiap hari, yang kadang-kadang kita mengelus dada Bapak Ibu sekalian ya. Semakin lama hidup semakin banyak yang dilihat tidak enak-enak. Memang Rasulullah sudah bilang Pak, tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Maka siap-siap aja. Kalau panjang umur akan melihat yang lebih parah. Beruntunglah yang sudah meninggal Bapak Ibu, tidak melihat yang mati 200 orang menonton bola. Kan karena meninggal dia kan tidak lihat lagi. Kita yang lihat mengelus dada rasanya. Kok bisa nonton bola mati ratusan Bapak Ibu sekalian, semakin lama hidup semakin banyak. Tapi Bapak Ibu, Rasulullah sudah siapkan supaya kita jangan stres, jangan nyasar, jangan sesat. Tidak bisa disesatkan oleh orang. Bagaimanapun keadaan, kondisi dan situasi, Rasulullah pesan kepada kita, pegang teguh yang dua ini. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnahnya. Dengan itu tak akan sesat kita,
kita akan selamat. Yang kedua, yang paling penting lagi, kita tidak akan bisa disesatkan orang. Apalagi sekarang Bapak Ibu, zaman tipu-tipuan, tipu sini, tipu sana, tiap hari tipu-tipu. Maka kalau kita berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah, tak satu pun yang mampu menipu kita. Maka tahu kita, ini tipuan ini bohong ini. Kalau kita selalu dengan ini Pak, tahu kita mana bentuk penipu, apa yang ditipu itu. Baca ini ya, maka kita akan tahu. Alhamdulillah Bapak Ibu ini petunjuk. Selamat kita. Karena sekarang masalahnya, musibahnya Pak, kita mudah ditipu. Tiap hari ditipu. Nah, jera-jera juga. Hari ini ketipu, besok ketipu lagi. Ketipu lagi. Sehingga apa? Hobi pula ditipu. La ilaha illallah. Kenapa? Karena jauh kita dari petunjuk Al-Quran. Tapi coba baca ini Bapak Ibu. InsyaAllah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, apa kewajiban kita kepada Rasulullah SAW? Maka pertama sekali ada beberapa kewajiban kita Bapak Ibu. Tolong dijaga kewajiban ini. Karena kita menjadi pengikut beliau ini rahmat nikmat Allah luar biasa. Maka wajib disyukuri. Apa konsekuensi mensyukurinya? Pertama sekali kita Bapak Ibu, wajib kita beriman kepadanya. Jangan ragu sedikit pun bahwa dia benar-benar Rasulullah. Kemudian kita wajib beriman bahwa dia adalah Rasul yang terakhir. Maka jangan percaya pula nanti ada orang ngaku-ngaku Nabi, ada iayakan pula. Tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul setelah Rasulullah. Siapapun Bapak Ibu ngaku Nabi setelah dia, itu nyasar. Itu Nabi palsu. Ini kemarin Bapak Ibu sekalian, di Riau, saya pergi ke Jawa Barat ketemu dengan ketua MUI-nya. Saya tanya, Pak, apa masalah yang paling banyak di Bogor ini? Apa dia bilang? Pak Ustadz, paling banyak masalah di sini. Setiap hari ada orang ngaku Nabi, katanya. Pernah ada ngaku Nabi, ada aja yang ikut. Herannya Pak, orang Indonesia ini percaya juga itu. Dulu ada perempuan ngaku Nabi, Pak, ada aja percaya. Astagfirullahaladzim. Itulah rentannya kita nih Pak, kalau tidak baca Quran ini. Maka tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul. Siapa yang Bapak Ibu ngaku Nabi, laporkan ke MUI cepat. Nanti diproses. Ini sudah beberapa orang yang kita proses Bapak Ibu kena ngaku Nabi. Maka hati-hati ya, mudah-mudahan lingkungan kita ini tidak ada ngaku Nabi. Bapak Ibu sekalian, kedua, setelah kita beriman, kemudian meyakini beliau Rasulullah dan Nabi terakhir Bapak Ibu sekalian, maka wajib kita mengikuti. Bagaimana mengikutinya? Melaksanakan seluruh yang diperintahkannya. Kemudian menjauhi semua yang dilarangnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketiga, mari kita jadikan beliau itu sebagai idola hidup kita. Maka untuk menjadikan beliau sebagai idola, kita wajib mencintai beliau, menjadikan beliau menjadi manusia yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, apa kewajiban kita Bapak Ibu sekalian? Wajib membela Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hidup dibela oleh sahabat. Ketika setelah beliau meninggal, kita wajib membelanya. Membela Rasulullah bagaimana? Kita ini sekarang Rasulullah tidak ada lagi. Membelanya apa? Jaga nama baiknya. Jaga kehormatannya, jaga kemuliaannya. Jangan biarkan orang merendah-rendahkan Nabi kita Muhammad SAW. Nyawa pun kita pertaruhkan Pak, kalau seandainya orang merendahkan, menghina Nabi kita Muhammad SAW. Apa arti hidup kita kalau kita biarkan orang menghina? Apa arti sholat kita? Sholat kita itu mencontoh Nabi Pak. Kita menikah contoh Nabi Pak. Hidup kita 24 jam. Tiba-tiba simbol hidup kita itu dihina, direndahkan orang. Kita biarkan. Maka tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaannya untuk menghentikan mulut orang yang merendahkan Rasulullah. Yang punya kekayaan, gunakan kekayaannya, hartanya, sumbangkan untuk menghentikan mereka. Udah Bapak Ibu, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya, sesuai dengan masing-masing. Tapi jangan biarkan Bapak Ibu, ini berbahaya sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bela. Kita bela pertama apa? Kemuliaannya. Karena kalau Rasulullah direndahkan Pak, bagaimana kita menjadikan orang yang direndahkan? Maka wajib menjadi manusia yang terhormat. Maka Allah wajibkan
Kita memuliakan Rasulullah menjadi manusia pertama. Karena kalau kita muliakan Bapak Ibu, mudah kita mencontohnya. Tapi kalau dihina-hina, maka kita takkan mungkin mencontoh orang yang Bapak Ibu rendah. Pasti kita mencontoh orang mulia. Kita mentaati perintah siapa? Perintah orang hina. Maka jaga kemuliaan Rasulullah. Wajib hukumnya. Maka sahabat dulu banyak mati Bapak Ibu karena membela Rasulullah SAW. Banyak mereka mempertaruhkan. Kadang-kadang kalau ada yang menghina Rasulullah, mengintai Rasulullah, apa kata sahabat? Rasulullah izinkan saya memenggal lehernya. Sering tuh, bapak dalam hadis banyak itu. Kalau ada orang yang ingin menyakiti Rasulullah, nampak oleh sahabat. Rasulullah, biarkan saya memenggal lehernya. Begitu Bapak Ibu ya, mempertahankan kehormatan Rasulullah. Dan setelah meninggal, ini kewajiban kita bersama. Bapak Ibu sekalian, setelah itu Bapak Ibu kita harus berani berkorban apa saja untuk demi melaksanakan tegaknya sunnah Rasulullah SAW. Ya, Bapak Ibu membawa ibu-ibu bawa kue. Ini cintanya kepada Rasulullah. Bapak Ibu walaupun sakit, kita datang ke masjid sholat berjamaah, menegakkan sunnah Rasulullah. Karena sholat berjamaah itu sunnah Rasulullah SAW. Kita rajin silaturahim, menghormati orang tua, sayang kepada anak, semuanya itu sunnah Rasulullah. Kita menyayangi orang anak yatim menyayangi anak yatim, siapa itu? Sunnah Rasulullah. Kita empati kepada orang miskin, itu sunnah siapa? Sunnah Rasulullah SAW. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa menegakkan dan melaksanakan sunnah Rasulullah, maka kita merasa kebahagiaan, merasa bahagia, senang luar biasa dalam diri kita, yang tidak bisa tergantikan dengan kesenangan, kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan itu Bapak Ibu yang terwujud dalam diri kita. Dan ini yang perlu saya peringatkan dalam peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Sekali lagi terakhir Bapak Ibu, saya minta mewasiatkan berdiri sendiri kepada Bapak Ibu, tolong ajarkan, perkenalkan kepada anak-anak kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakan kepada mereka dengan cara bagaimana saja supaya mengenal diri Rasulullah, mereka mengenal Rasulullah. Sampai Bapak Ibu, tingkat apa Bapak Ibu memperkenalkan Rasulullah kepada mereka, sampai mereka ketika ditanya, "Nak, siapa manusia yang paling kamu idolakan dalam hidup kamu?" Maka dia jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu belum terjawab, maka tugas bapak belum selesai, tugas ibu belum selesai. Maka jangan sampai mati sebelum itu. Tapi kalau setelah semua anak-anak dengan mantap menjawab Rasulullah, 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 Allahu Akbar, ketika itu kita baru tenang dalam kehidupan ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke masjid ini, apa yang Bapak Ibu bawa, yang Bapak Ibu korbankan, semuanya menjadi ibadah. Semoga kita menjadi setiap hari, semakin hari menjadi orang yang semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup Bapak Ibu sekalian majlis kita dengan berdoa, semoga Allah memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semua. Dan semoga Bapak Ibu Allah mudahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup kita, dan Allah mudahkan untuk kita semua untuk memperoleh syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina
Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min muhibbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana al-iqtida bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana al-ittiba bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahhil lana syafa'at nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma'na jami'an fil firdausil a'la ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlana wa malana. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika min an nughtala min tahtina. Allahumma afina fi ajsadina. Allahumma afina fi absarina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ajalana wa a'marana bisu'il khatimah. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la musafiran illa wasalta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahuma ya arhamar rahimin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina wa ma'asina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin. Allahumma khzul man khazala al-islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al baladana hadhihi Indonesia aminatan mutmainnatan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.